Halo guys, ketemu lagi bersama gue di channel ini. Pada kesempatan kali ini gue sambil di jalan tentunya ya, sambil ngebacot ngomongin sesuatu hal yang lagi hits atau tren di Indonesia. Ngomong-ngomong soal korban PHK nih, gue dapat info bahwa korban PHK itu bisa dapat gaji dari JKP. JKP itu apa sih? Lalu syaratnya apa dan cara dapetinnya gimana gitu kan? Jadi menurut informasi yang gue dapet nih, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa ini, terutama pada sektor ekonomi ya. Hal ini juga dirasakan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia sendiri. Nah, akibatnya itu banyak pekerja terpaksa harus dirumahkan oleh pemberi kerja gitu, alias di PHK gitu. Bahkan tak sedikit dari mereka akhirnya memang menjadi pengangguran karena itu gitu. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai program jaminan kehilangan pekerjaan atau singkatan dari JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Dikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan Senin tanggal 29 ya November 2021. Program ini merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Jadi selain lu mungkin nanti dapat pesangon, lu juga nanti dapat dapat uang tunai dari JKP juga. Dan selain itu ada manfaat lain loh. Manfaatnya apa aja gitu. Nah, program JKP ini bertujuan agar para pekerja yang terkena PHK dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat mereka sedang kehilangan pekerjaan ya. Ya, dengan demikian mereka juga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja, seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali gitu ya. Nah, adapun peserta JKP ini dapat menerima manfaat berupa pertama adalah uang tunai tentunya. Peserta dapat menerima manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling lambat 6 bulan setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar 45% dikali upah dikali 3 bulan ya, ditambah 25% dikali upah dikali 3 bulan. Nah, upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan. Jadi kalau misalkan lu kerja, awal masuk kerja itu gajinya misalkan 5 juta dan lu udah 2 tahun atau 3 tahun di perusahaan itu dan gaji terakhir lu adalah 8 juta, ya udah yang dihitung adalah gaji terakhir, tapi dengan batas upah 5 juta ya, tetap ya batas upahnya 5 juta walaupun gaji lu 8 juta 9 juta juga kan dibatas sama BPJS Ketenagakerjaan, hanya maksimal 5 juta gitu. Nah, selain uang tunai yang pertama tadi, yang kedua itu akses informasi kerja. Jadi penerima manfaat ini dapat menerima sejumlah informasi kerja yang diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen atau penilaian diri dan konseling karir. Jadi istilahnya dapat uang, dapat knowledge tentang kerja gitu ya. Dan yang ketiga itu penerima manfaat ini dapat menerima pelatihan kerja ya berbasis kompetensi. Pelatihan kerja ini juga dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan. Dapat diselenggarakan secara daring dan luring gitu ya. Nah, siapa aja sih yang bisa mendapatkan program JKP ini gitu? Menurut informasi yang gue dapat ya, program JKP ini diperuntukkan untuk segmen penerima upah seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama,
WNI. Yang kedua, belum mencapai usia 54 tahun atau usia pensiun. Yang ketiga, pada pada eh, pada PK atau BU skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program JKK, JKM, JHT, dan JP. Keempat, pekerja pada PK atau BU skala kecil dan mikro dengan minimal ikut 3 program JKK, JKM, dan JHT. Yang kelima, terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. Nah, adapun bagi mereka yang telah terdaftar sebagai peserta program JKP dan telah memenuhi syarat pengajuan, dapat mengajukan pencarian dana JKP tersebut paling lambat 3 bulan sejak ter-PHK. Adapun syarat pengajuan pencarian JKP ini guys, ini gue sharing juga nih caranya, yaitu satu, bukti PHK, bukti surat PHK-nya tentunya ya. Yang kedua, adanya komitmen untuk bekerja kembali alias jangan nganggur lagi gitu. Itu sih informasi yang gue sampein ya. Jadi ini JKP itu istilahnya program baru dari BPJS Ketenagakerjaan ya, khusus untuk kalian yang di PHK. Karena JKP sendiri kan jaminan kehilangan pekerjaan ketika lo di PHK atau putus cinta oleh perusahaan gitu. Gimana nih menurut kalian? Ya moga aja jangan sampai di PHK lah ya. Walaupun ada program ini, tapi tetap kita berdoa, kita lakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita agar tidak di PHK. Oke, itu aja kali ya dari gua. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.